Pendengar yang berbahagia, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang bisa menggambarkan dengan tepat kisah berikut, yaitu ngunduh wohing pakarti, yang artinya kita hanya akan memetik buah yang kita tanam sendiri. Karena alam tidak akan pernah bisa berbohong, ketika Anda menanam benih tomat misalnya, tidak akan mungkin tumbuh pohon durian. Seperti apa kisahnya? Kita nikmati saja ilustrasinya berikut ini. Lauhu I Siping, harimau dan prajurit. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja mempunyai kegemaran yang tidak lazim, yakni mengukur kekuatan prajuritnya dengan cara mengadu mereka di arena aduan dengan binatang buas yang kelaparan. Banyak tentara yang mati sia-sia karena kesenangan yang mengerikan dari raja mereka. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menantangnya, karena menentang perintah raja berarti mati. Maka setiap kali hari aduan tiba, pasti akan ada korban meninggal di sana. Suatu ketika hari aduan kembali tiba. Telah disiapkan seorang prajurit dan seekor harimau yang sedang kelaparan. Dari kejauhan terdengar suara raungan marah dan kelaparan si harimau, sehingga membuat siapapun yang mendengar menjadi ciut nyalinya. Apalagi si prajurit yang akan diadu. Sang prajurit pun hanya bisa berusaha mempersiapkan dirinya sebaik mungkin, agar ia tidak sekedar jadi mangsa empuk si harimau lapar. Setelah sang raja duduk di tempatnya, si prajurit pun melangkah memasuki arena aduan dengan kepasrahan sembari berdoa. Siapa tahu keberuntungan memihaknya, hingga tidak perlu meregang nyawa. Tidak berapa lama, pintu kandang harimau pun dibuka. Segera, si harimau mengaum sambil melangkahkan kakinya masuk ke arena dengan sikap waspada. Beberapa saat, aroma ketegangan pun menghiasi suasana. Si prajurit segera menyiapkan diri untuk mempertahankan diri dari serangan harimau. Namun, sebuah keanehan terjadi. Harimau yang terlihat ganas bukannya segera menyerang dan siap memakan mangsanya, tetapi ia malah berputar, mengendus-endus, mengitari si prajurit tanpa menunjukkan sikap bermusuhan sama sekali. Anehnya lagi, harimau justru berusaha mendekat ke prajurit yang tadi sudah siap melawan harimau. Prajurit makin terheran dengan tindakan harimau yang lantas menjulurkan lidahnya dan menjilat kaki si prajurit tanpa bermaksud menyakiti sedikit pun. Arena aduan pun menjadi heboh. Raja segera memerintahkan membawa si prajurit ke hadapannya. "Hai prajurit, apa yang telah kamu lakukan kepada harimau kelaparan itu, sehingga ia tidak melahapmu, malah seakan ia tunduk dan menghormatimu? Ilmu apa gerangan yang kamu pakai? Segera beritahu rajamu ini," perintah sang raja. "Ampun Baginda, hamba juga tidak mengerti apa yang terjadi. Hamba hanya pasrah sembari bersiap menghadapi kemungkinan terburuk yang terjadi. Tetapi setelah melihat harimau yang tiba-tiba mendekat tanpa terlihat ingin menyerang, hamba juga segera menghentikan niat hamba mempertahankan diri. Saat itu, kemudian hamba teringat sebuah peristiwa. Dahulu sekali, hamba pernah menyelamatkan
dan mengobati seekor harimau kecil yang sedang diburu dan terluka. Dan sangat mungkin harimau kecil itu adalah harimau yang sama yang ada di arena tadi. Kebaikan masa lalu yang telah hamba perbuat dan tidak pernah hamba ingat, ternyata telah menyelamatkan hidup hamba hari ini. Pendengar yang budiman, kisah di atas adalah gambaran nyata dari pepatah, kita menuai apa yang kita tanam. Dan meski cerita tadi sulit dipercaya, tetapi peristiwa semacam itu bisa terjadi di kehidupan nyata. Semua hal tersebut berhubungan dengan hukum universal tentang sebab akibat, in quo pau in. Walaupun kita telah lupa pernah berbuat baik kepada orang lain, tetapi hukum Tuhan tidak akan lupa. Kita pasti akan menerima kebaikan-kebaikan yang sepadan, bahkan melebihi apa yang pernah kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, kita boleh saja lupa pernah berbuat jahat pada orang lain. Namun, bila saatnya telah tiba, kita pasti akan menerima ganjaran yang setimpal dengan perbuatan kita. Hal tersebut sejalan dengan keyakinan dan ajaran yang harus kita praktekkan, yaitu menjauhkan diri dari berbuat kejahatan yang merugikan orang lain dan selalu berbuat baik dan membantu sesama makhluk. Untuk itu, mari terus menanamkan benih kebaikan di setiap kesempatan yang ada, baik pada lingkungan terdekat kita maupun pada sesama. Niscaya kita akan mampu menjalani hidup dengan penuh kedamaian, kebahagiaan, dan keharmonisan.